Hanya karena sang istri secara tidak sengaja membiarkan tamu melihat memar di tangannya. Ekspresi sang suami langsung berubah. Kemudian menjambak rambut istrinya dan mendorongnya ke tempat tidur. Kemudian ditanya mengapa dia membiarkan orang melihat pergelangan tangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi dia tidak percaya, dan mengutuknya karena jahat, mengulurkan tangannya untuk disentuh orang lain. Kemudian dia duduk di atas istrinya, memegang tangan yang disentuh. Kemudian dengan dingin memutar salah satu jari istrinya. Kemudian dia memberikan peringatan lagi. Jika ada waktu berikutnya, dia akan mematahkan setiap jarinya. Meskipun sakit, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah menciumnya sekali, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, dia akhirnya tidak bisa menahan nangis. Dan dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, terus berbicara dengan tamu. Tapi wajah Kayler berubah total. Seorang pria yang memukuli istrinya akan dibenci di depan umum oleh semua orang. Anna yang dianiaya oleh suaminya hanya bisa menahan rasa sakit dan membalut dirinya sendiri. Kali ini, dia akhirnya memutuskan untuk tidak bersabar lagi, mencari cara untuk melarikan diri dari suaminya. Sementara David masih di bawah menerima tamu. Dia bergegas turun untuk menemukan putranya di kamar. Katakanlah dia akan mengeluarkannya dari sini malam ini. Putranya mengerti bahwa ibunya terluka, jadi dia tidak banyak bertanya. Mulailah mengemasi barang bawaannya. Sementara semua orang sibuk untuk pelanggan. Ibu dan anak dengan mudah melarikan diri dari villa. Dan sekarang Kayler juga akan pulang. Ibu dan anak itu mengambil kesempatan untuk bersembunyi di bagasi mobil Kayler. Maka ibu dan anak itu dengan mudah melarikan diri dari rumah yang menakutkan itu. Setelah Kayler masuk ke mobil, semua yang dilihatnya kemarin terus terulang di kepalanya. Yang paling dia benci adalah orang yang bergandengan tangan dengan wanita. Tapi dia tidak diduga, Anna berada di mobilnya sekarang. Awalnya dia menunggu ketika Kayler menghentikan mobil untuk beristirahat akan keluar. Tetapi ketika Anna sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di dekat rumahnya. Anna merasa sangat khawatir. Tapi hanya bisa berlangkah masuk. Dan ketika David membuka pintu kamar, istri dan anak itu tidak ditemukan. Dia cari pengurus rumah dengan marah. Segera mengeluarkan pistol dan bertanya di mana Anna. Pengurus rumah mengatakan semua yang terjadi tadi malam adalah normal. Kecuali para tamu yang pulang, tidak ada satupun nyamuk yang bisa terbang keluar. Pada saat itulah David mengingat apa yang dikatakan Kayler sebelum pergi. Dia dengan kemarahannya mengangkat senjatanya dan menembak beberapa kali ke langit. Setelah itu, dia memanggil beberapa ratus anak buah untuk langsung pergi ke rumah Kayler. Kayler baru saja pulang. Ketika dia membuka bagasi mobil, dia melihat seorang ibu dan anak bersembunyi di bagasi. Kayler terkejut. Sulit untuk memahami mengapa dua orang bisa datang ke sini. Yang lebih menegangkan adalah sekarang dia juga didakwa dengan penculikan. Suami Anna adalah seorang gangster, jadi bukan seseorang yang bisa dia olok-olok. Tapi saat Kayler melihat jari Anna yang dibalut dengan memar di tangannya tadi malam, segera mengerti bahwa itu adalah perbuatan David. Dia paling membenci orang yang memukul wanita, jadi dia segera menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit. Anna menolak, mengatakan dia akan mengurus dirinya sendiri. Kayler tahu apa yang dia khawatirkan, jadi dia menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerahkannya kepada bajingan itu. Sekarang Anna sedikit lebih percayanya. Setelah itu, dia membawanya ke rumah ayah mertua kakaknya, untuk dia membalut jari Anna. Dia bilang dia harus menemukan lukanya, jadi akan sedikit sakit saat melakukannya. Tapi Anna bilang dia bisa menahan rasa sakitnya. Kemudian dia menggigit tangannya sendiri. Dan dokter mulai merawatnya. Kayler duduk di sebelahnya yang patah hati. Kayler tidak mengerti apa yang dia alami. Bahkan pria seperti dia tidak tahan. Tapi dia hanya gigit giginya dan tidak mengeluarkan suara. Dalam perjalanan kembali, anak laki-laki itu melihat ke pantai di sisi jalan dan memuji betapa indahnya pantai itu. Kakak ipar berkata, rumahmu di pantai, tetapi kamu hanya melihatnya dari dalam rumah aja. Begitu Kayler mendengar itu, dia langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan agar ibu dan anak itu turun bermain. Tapi ketika dia ingin bertanya ada apa, Anna tidak mengatakan apa-apa. Kembalilah dan ajak anaknya bermain. Mungkin inilah saat ketika ibu dan anak paling bahagia selama bertahun-tahun.
Biasanya mereka bahkan tidak bisa meninggalkan rumah. Setelah melihat itu, Kayler semakin yakin dengan tebakannya. Ketika dia kembali, tiba-tiba Anna sangat bingung. Dia menghirup napas dalam-dalam. Dia akhirnya percaya ini benar. Dia akhirnya bebas. Kayler tidak bisa tenang setelah mendengar itu. Namun ketika Kayler membawa Anna pulang, kakaknya sangat menentang. Salahkan dia karena membawa pulang istri seseorang. Suaminya adalah bos gangster. Menyentuh jari Anda bisa membunuh mereka semua. Tapi Kayler tetap mengikuti pendapatnya. Dia tidak bisa hanya melihat Anna disakiti. Dua orang bertengkar hebat. Untungnya, pada akhirnya, ipar perempuan itu menyeret kakak laki-lakinya pergi. Anna juga tidak ingin melibatkan mereka karena dirinya sendiri. Dia menyuruh Kayler untuk membiarkan mereka keluar dari sini. Tapi Kayler berkata biarkan tangannya sembuh dulu. Cara berpikirnya bagus, tapi Kayler meremehkan David. Pada saat ini, ada suara yang datang dari luar. Ketika keduanya melihat keluar, mereka melihat David membawa anak buahnya ke sini. Anna takut sampai menangis. Kayler membawanya ke kamarnya dan menyuruhnya bersembunyi dengan hati-hati, jangan keluar. David yang marah menyerbu ke dalam ruangan. Dan memperingatkan Kayler untuk segera menyerahkan istrinya, atau dia akan mengeksekusinya. Meskipun seluruh orang keluarga ada di sini, mustahil untuk menghentikan David. Ketika dia masuk ke kamar, Anna tidak bisa ditemukan. Pada titik ini, Anna sudah bisa melarikan diri. David langsung mengejar. Kayler mengikuti tak lama kemudian. Jadi seluruh kelompok mengejar satu sama lain sepanjang malam di hutan. Adapun Kayler, yang sudah terbiasa dengan jalan, dia pergi mencari mereka terlebih dahulu. Tapi sebelum dia bisa berlari jauh, dia dihentikan. Sekarang mereka memiliki lebih banyak orang, jadi mereka tidak tahu harus lari kemana. Jadi mereka dipaksa ke sisi tebing. Ketika suaminya berlari ke tempat itu, dia tampak sangat khawatir dan bertanya bagaimana keadaannya. Tapi hanya ada ketakutan di matanya. Hanya dengan satu pandangan dari Anna, dia menjadi lebih marah. Dia mengarahkan pistol ke istri dan anak-anaknya. Nyuruh dia untuk mengikutinya kembali. Dan memperingatkan Kayler untuk berhenti terlibat. Semuanya telah begini. Bagaimana Kayler bisa menyingkirkan Anna dan membiarkannya disalahgunakan? Aku orang gila yang terkenal di tempat ini. Anna juga menasihatinya untuk tidak peduli lagi, tetapi Kayler dengan keras kepala menolak untuk mendengarkan. Dia berbalik untuk melihat tebing di belakangnya. Sebuah pemikiran besar muncul. Kemudian dia pegang tangan Anna dan mengambil napas dalam-dalam. Ambil ibu dan anak untuk melompat dari tebing. Dan si David itu tampak kesakitan hati. Cintanya terlalu menakutkan. Kemudian biarkan anak buahnya mencari mereka. Hidup harus melihat orangnya, kematian harus melihat mayatnya. Sekelompok pengawal mencari sepanjang hari dan masih tidak dapat menemukan apapun. Mungkin mereka tersapu oleh laut. Tapi sebenarnya tidak sama sekali. Untungnya, mereka bertiga baik-baik saja. Para junior melihat bahwa Kayler baik-baik saja dan menarik napas lega. Tapi sekarang mereka harus mencari tempat untuk bersembunyi dulu. Selanjutnya, seseorang melepas sepatu anak itu untuk memancing mereka. Benar saja, ketika David melihat sepatu putranya, dia segera mengirim juniornya ke arah lain untuk melihat. Kayler dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk membawa pergi kedua orang itu. Bawa ke rumah temannya untuk berganti pakaian kering terlebih dahulu. Setelah itu, mereka menumpang ke rumah ayah adik iparnya. Tapi mereka tidak menyangka akan lama sebelum David datang ke sini. Tentang Anna. Sejak melompat dari tebing tadi melukai tangannya, jarinya masih belum sembuh sama sekali. Namun saat ditanya apakah sakit, Anna menjawab sudah terbiasa. Kayler terkejut dan bingung, apa yang telah dia alami. Beberapa gambar melintas di benak Anna. Air mata menggenang di matanya tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, saat wanita sedang menjemur pakaian, David melihat sekali dan segera mengenalinya sebagai pakaian istrinya. Dia segera menangkap pasangan itu. Memaksa mereka untuk menyerahkan informasi Kayler. Meskipun mereka dipukuli dengan darah di seluruh mulut mereka, mereka tetap tidak leluar informasi tentang Kayler. Tapi bagaimana dia bisa begitu mudah diabaikan? Saat dia menjadi gila, sebuah traktor sampah datang ke sini.
adalah pembawa Kayler. Di malam hari, beberapa mobil hitam perlahan berhenti di sini. Itu di atas adalah tempat tinggal orang yang tua itu. Pada akhirnya, dia masih harus menyerah. Bagaimanapun, menodongkan pistol ke kepala terasa berbeda. Mereka kemudian terus bergegas ke tempat Kayler dan Anna sedang bersembunyi.